ahli biologi dan psikologi perkembangan dari Swiss yang mengemukakan bahwa anak mampu mendemonstrasikan berbagai pengaruh mengenai relativitas dunia sejak lahir hingga dewasa. Kemampuan kognitif seseorang berkaitan dengan bagaimana individu dapat mempelajari, memperhatikan, mengamati, membayangkan, memperkirakan, menilai, dan memikirkan lingkungannya. Perkembangan kognitif adalah salah satu aspek perkembangan manusia yang berkaitan dengan bagaimana individu mempelajari dan memikirkan lingkungannya. Selanjutnya adalah materi tentang teori perkembangan kognitif. Teori perkembangan kognitif ini yang akan kita bahas ada dua, yaitu menurut Jean Piaget dan menurut Lev Vygotsky. Yang pertama, kita akan membahas tentang teori menurut Jean Piaget. Dalam teorinya ini, Piaget menjelaskan pemahaman tentang pengetahuan dan bagaimana pengetahuan dibentuk atau terjadi. Dalam rangka memahami mekanisme perkembangan kognitif, Piaget menggambarkan fungsi intelektual ke dalam 3 perspektif, yaitu yang pertama, proses mendasar bagaimana terjadinya perkembangan kognitif yang meliputi asimilasi, akomodasi, dan equilibrium. Yang kedua adalah cara bagaimana pembentukan pengetahuan, dan yang terakhir adalah tahap-tahap perkembangan kognitif. Selanjutnya. Ini merupakan 3 tahap perkembangan kognitif. Yang pertama adalah asimilasi. Asimilasi adalah proses perpaduan antara informasi baru dengan struktur kognitif yang sudah dimiliki. Yang kedua adalah akomodasi, yaitu pembentukan skema baru atau mengubah skema lama sehingga cocok dengan rangsangan yang baru atau memodifikasi skema yang ada sehingga cocok dengan rangsangan yang ada. Yang terakhir adalah ekuilibrasi. Ekuilibrasi ini adalah keseimbangan antara asimilasi dan akomodasi. Menurut Piaget, ekuilibrasi adalah tendensi bawaan untuk mengorganisasikan pengalaman agar mendapat adaptasi yang maksimal. Ekuilibrasi secara sederhana didefinisikan sebagai dorongan terus-menerus ke arah keseimbangan atau ekuilibrasi. Next. Menurut Piaget, anak membangun secara aktif dunia kognitif mereka sendiri. Anak tidak pasif menerima informasi, melainkan berperan aktif di dalam menyusun pengetahuannya mengenai realitas. Jika anak ingin mengetahui sesuatu, mereka harus membangun atau mengkonstruk pengetahuan tersebut sendiri. Pembelajaran yang diharapkannya adalah pembelajaran yang aktif di mana peran guru sebagai penyedia bahan-bahan yang sesuai seperti ruangan, serta petunjuk-petunjuk yang mendorong anak untuk menemukan diri. Untuk materi cukup dari saya, untuk materi selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih atas penyampaian materinya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Meidinda. Kepada Meidinda, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Untuk materi selanjutnya adalah teori Lev Vygotsky. Pandangan Vygotsky tentang pertumbuhan dan perkembangan anak diwarnai oleh lingkungan sosial atau budaya, disebut dengan pendekatan konstruktivis sosial atau social konstruktivis. Berbeda dengan Piaget yang menjelaskan bahwa anak secara individual mengkonstruksi pengetahuannya melalui interaksi dengan orang lain, Piaget menekankan interaksi anak dengan lingkungan fisik. Berbeda dengan Piaget, Vygotsky sedikit menjelaskan bahwa anak-anak mengkonstruksi pengetahuannya dalam konteks sosial. Anak secara aktif mengkonstruksi pengetahuan secara mandiri dalam konteks interaksi dengan pengasuh, keluarga, atau komunitas dan masyarakat. Vygotsky percaya bahwa bahasa memiliki peran penting dalam perkembangan kognitif anak. Bahasa sebagai alat komunikasi yang digunakan untuk berinteraksi dengan orang-orang di lingkungan sosialnya, seperti pengasuh, orang tua, dan teman. Bahasa akan banyak membantu anak memecahkan masalah yang tidak dapat diselesaikannya sendiri. Dengan bahasa, anak akan mengkomunikasikan masalah yang dihadapinya kepada orang lain yang dianggap memiliki kemampuan untuk membantunya memecahkan masalah yang dihadapinya. Salah satu unsur dari teori Vygotsky adalah Zone of Proximal Development atau ZPD. ZPD adalah kesenjangan antara apa yang dapat dikerjakan seorang anak secara mandiri dan apa yang tidak dapat dilakukannya, bahkan dengan bantuan seseorang, seperti orang dewasa atau teman sebaya, yang lebih terampil darinya.
Berdasarkan penjelasan tadi, dapat diketahui bahwa terdapat zona di mana anak dapat belajar secara mandiri tanpa bantuan orang lain. Namun, di sisi lain, jika anak tidak mampu belajar secara mandiri, maka mereka membutuhkan bantuan orang lain. Next slide. Di sini terdapat 5 poin di mana teori Vygotsky dapat diterapkan dalam kelas. Yang pertama adalah nilai ZPD anak, bukan intelligence questions atau IQ. Vygotsky mengatakan penilaian harus difokuskan untuk mengetahui ZPD murid. Guru memberi murid tugas dengan kesulitan yang bervariasi untuk menentukan level terbaik untuk memulai pelajaran. ZPD adalah pengukur potensi belajar. Dan ZPD menekankan bahwa pembelajaran bersifat interpersonal. Kemudian yang kedua adalah gunakan zona perkembangan proksimal anak dalam pembelajaran. Pengajaran harus dimulai di batas atas zona, di mana siswa dapat mencapai tujuan dalam kerjasama yang erat dengan guru. Dengan bimbingan dan latihan terus-menerus, siswa akan mengatur dan menguasai urutan tindakan yang diperlukan untuk melakukan keterampilan yang diinginkan. Yang ketiga adalah gunakan teman sebaya yang lebih terampil sebagai guru. Vygotsky mengatakan bahwa siswa juga dapat memperoleh manfaat dari bantuan dan bimbingan dari rekan-rekan yang lebih terampil. Yang keempat, pantau dan bantu anak untuk menggunakan private speech. Perhatikan perubahan perkembangan dari berbicara sendiri di awal sekolah dasar. Selama sekolah dasar, siswa didorong untuk menginternalisasi dan mengatur percakapan mereka dengan diri mereka sendiri. Dan yang terakhir adalah tempatkan pengajaran dalam konteks yang berarti. Guru menghindari penyajian materi secara abstrak dan menggantinya dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengalami pembelajaran di dunia nyata. Next slide. Seperti dalam artikel Hendrizal yang berjudul Menelisik Implikasi Perkembangan Kognitif dan Sosial Emosional dalam Pembelajaran, dijelaskan bahwa jika teori Vygotsky diterapkan dalam proses pembelajaran di kelas, maka hasilnya akan baik. Hal ini disebabkan rendahnya tingkat pengetahuan siswa, dan dengan dibantu oleh siswa yang lebih pintar, maka pengetahuan siswa yang masih rendah akan meningkat. Dengan bantuan teman sebayanya, siswa akan lebih nyaman dan mudah bertanya jika ada sesuatu yang sulit dipahami dalam pembelajaran. Next slide. Kemudian dari artikel Rudi Santoso Yohanes yang berjudul Teori Vygotsky dan Implikasinya Terhadap Pembelajaran Matematika, menjelaskan bahwa landasan sosial bagi matematika adalah suatu keharusan. Jadi, pentingnya interaksi sosial dalam pembelajaran matematika merupakan keharusan dua arah. Dari sudut pandang psikologi siswa yang sedang belajar dan dari segi materi matematika yang dipelajari. Mengingat proses pembelajaran pada awalnya berlangsung pada tataran sosial, maka proses pembelajaran matematika di kelas berlangsung interaktif, baik antara siswa dengan guru maupun antara siswa itu sendiri. Interaksi ini mengarah pada intersubjektivitas, yaitu kecocokan pada kedua belah pihak yang memungkinkan mereka untuk memahami, menelaah, merundingkan, dan memanfaatkan sudut pandang masing-masing. Next slide. Nah, guru matematika di kelas perlu juga memberikan kesempatan yang cukup bagi siswa untuk mengalami internalisasi. Untuk memberikan kesempatan internalisasi siswa, guru tidak terburu-buru memfasilitasi kegiatan pembelajaran dan perlu memberikan jeda waktu antar unit kegiatan di kelas. Interaksi sosial dalam pembelajaran matematika seharusnya tidak hanya sebatas dalam bentuk kegiatan interaktif di kelas, tetapi juga interaksi siswa dengan konteks sosial budaya yang dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa. Pembelajaran matematika di kelas perlu menghadirkan masalah kontekstual, karena kegiatan yang melibatkan masalah tersebut menjadi bermakna secara sosial bagi siswa. Dalam pendekatan matematika realistik, masalah konseptual seperti itu menjadi titik tolak proses pembelajaran matematika. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik, saya ucapkan terima kasih kepada Medinda. Kemudian materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Balkis. Kepada Balkis, saya persilakan. Terima kasih, moderator. Nah, jadi selanjutnya itu adalah tahapan perkembangan kognitif.
tahapan perkembangan kognitif yang akan saya sampaikan ini menurut pendapatnya Jean Piaget ya. Jadi terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada sensori motor, kedua praoperasional, ketiga operasional konkret, dan yang terakhir itu operasional formal. Kalau yang sensori motor itu berlangsung dari usia 0 sampai 2 tahun. Kalau praoperasional itu berlangsung dari anak usia 2 sampai 7 tahun. Selanjutnya kalau operasional konkret itu berlangsung dari anak usia 7 sampai 11 tahun, dan yang terakhir untuk operasional formal itu berlangsung dari anak usia 11 tahun sampai dewasa. Next. Nah, untuk tahap sensori motor. Pada tahap ini, seorang anak akan belajar untuk menggunakan dan mengatur kegiatan fisik maupun mentalnya menjadi rangkaian perbuatan yang bermakna. Biasanya pada tahap ini, pemahaman seorang anak akan sangat bergantung pada kegiatan atau gerakan tubuh dan alat-alat indera mereka. Nah, kata kuncinya, gerakan terbatas pada gerak refleks dan panca indera. Nah, ini didapat dari mana? Yaitu didapat dari sensori motornya itu. Kan namanya sensor, jadi kalau sensor pasti melibatkan panca indera. Terus yang kedua itu sifat egosentrisme. Yang dimaksud sifat egosentrisme ini anak-anak pasti egonya tuh tinggi. Coba deh kalau misalkan anak pengen es krim, kalau nggak dikasih pasti nangis gitu. Biar apa ya? Biar dikasih es krimnya gitu. Jadi pokoknya anak akan melakukan segala cara biar keinginannya terwujud gitu. Makanya egosentris, bersifat egosentrisme, yaitu egonya sangat tinggi. Next. Nah, selanjutnya tahap praoperasional. Pada tahap ini, hal-hal khusus yang didapat seorang anak dari pengalamannya menggunakan panca indera biasanya masih sangat memengaruhinya, sehingga ia belum mampu untuk melihat hubungan-hubungan dan menyimpulkan sesuatu secara konsisten. Tahap ini terdiri dari 2 subtahap, yakni fungsi simbolis dan pemikiran intuitif. Nah, jadi untuk mengingat tahap ini itu kata kuncinya ada di 2 subtahap, yaitu ada fungsi simbolis dan pemikiran intuitif. Next. Nah, 2 subtahap tadi itu yaitu fungsi simbolis dan fungsi intuitif. Di sini aku bikinin tabel. Jadi kan yang praoperasional itu kan dari usia 2 sampai 7 tahun. Nah, karena terbagi jadi 2 lagi ya. Jadi terbelah lagi. Kalau yang fungsi simbolis itu usia 2 sampai 4 tahun, sedangkan fungsi intuitif usia 4 sampai 7 tahun. Kalau yang fungsi simbolis, ciri-ciri fungsi simbolis yang kedua itu adalah mulai mempresentasikan objek yang tidak hadir. Maksudnya mempresentasikan objek yang tidak hadir ini, anak-anak mulai bisa menerawang, bukan menerawang, mengawang-awang. Mana ya? Kayak misal ya, matahari kan warnanya kuning, langit itu warnanya biru. Nah, anak-anak nih bisa membalik warna itu gitu. Langitnya yang diwarnai kuning, mataharinya yang diwarnai biru gitu maksudnya. Jadi objek-objek secara yang nggak nyata tuh anak-anak bisa buat sesuka hati mereka gitu. Nah, kemudian yang terakhir berkembangnya kemampuan berbahasa serta sikap bermain. Maksudnya kemampuan berbahasa tuh sudah mulai bisa ngomong, walaupun masih cadel. Terus yang fungsi intuitif usia 4 sampai 7 tahun. Nah, usia 4 sampai 7 tahun ini penalarannya sudah bersifat primitif dan mulai timbul rasa ingin tahu yang terakhir belum mampu melakukan operation, yaitu representasi mental yang dapat dibalik. Contohnya, anak mungkin tahu kalau 5 ditambah 2 itu sama dengan 7, tapi anak belum tentu tahu kalau 7 dikurangin 2 itu sama dengan 5. Gitu. Masih nggak bisa kalau dibolak-balik. Next. Nah, untuk yang ketiga ini operasional konkret. Umumnya, seorang anak pada tahap ini sedang menempuh pendidikan di sekolah dasar, di mana seorang anak mampu berpikir secara logika tetapi hanya sebatas hal-hal yang konkret. Contohnya, anak bisa melakukan penginputan dan pengklasifikasian objek. Selain itu, anak juga mampu mempertimbangkan antara 2 aspek dari situasi yang nyata secara bersama-sama. Misalnya, antara bentuk dan ukuran. Nah, kata kuncinya untuk pada tahap yang ketiga ini, yang pertama, mulai mampu menggunakan operation. Maksudnya sudah mulai bisa tuh kalau 5 ditambah 2 sama dengan 7, berarti 7 dikurangi 2 sama dengan 5 itu sudah mulai bisa. Terus
daya ingat dan berpikir logis, kemudian mampu berpikir secara logika, tetapi hanya sebatas hal-hal yang konkret. Dan yang terakhir, egosentrisme itu mulai menghilang gitu. Jadi anak-anak egonya tuh nggak terlalu tinggi lagi pada usia ini, karena dia mulai mampu melihat melihat suatu permasalahan dari sudut pandang orang lain gitu. Next. Dan yang terakhir, operasional formal. Nah, tahap ini merupakan tahapan yang terakhir dalam perkembangan kognitif seseorang. Pada tahap ini, biasanya kegiatan kognitif seseorang tidak mesti menggunakan benda nyata, tetapi dapat berpikir dalam bentuk abstrak. Tujuannya untuk menyelesaikan suatu masalah, merencanakan suatu hal, dan melihat dunia dengan menggunakan logikanya. Nah, kata kuncinya untuk tahap yang terakhir ini, yang pertama, pemikirannya mulai abstrak dan idealis. Kemudian yang kedua, mampu melakukan hipotesis deduktif untuk memecahkan masalah dan kesimpulan sistematis. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Bagus. Kepada Bagus, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Untuk materi selanjutnya yaitu faktor perkembangan kognitif akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, next. Untuk faktor yang pertama yaitu faktor bawaan atau keturunan. Salah satu hal yang berpengaruh besar dalam perkembangan kognitif anak yaitu potensi fisik dan kapasitas neurologis yang bersifat bawaan dari lahir. Proses kognitif seperti persepsi, memori, pembayangan atau imagery, bahasa, berpikir, dan pemecahan masalah didasarkan pada struktur dan proses neurologis, termasuk di dalamnya perkembangan otak. Menurut Solso, McLean tahun 2008.
Otak merupakan pusat berpikir dan pusat pengaturan bagi manusia. Oleh karena itu, pertumbuhan otak, baik sebelum lahir maupun sesudah lahir, sangatlah penting bagi seluruh aspek perkembangan anak, baik fisik motorik, kognitif, dan emosi. Saat anak mendapatkan pengalaman ataupun informasi yang bersifat baru, hal itu akan memicu perubahan-perubahan pada neuron dan sinaps di dalam otak. Next. Kemudian yang kedua ada faktor lingkungan. Salah satu dari sekian hal yang mempengaruhi perkembangan kognitif anak adalah faktor lingkungan. Pada suatu penelitian menunjukkan bahwa seekor tikus yang mengalami isolasi sensorik tidak dapat hidup secara normal meskipun kebutuhan fisiknya terpenuhi. Lingkungan berpengaruh terhadap ukuran otak. Sing and Zing melakukan sebuah penelitian pada tahun 1940 dan mendapatkan hasil bahwa hewan peliharaan memiliki korteks yang lebih kecil 10-20% daripada hewan yang hidup di alam liar. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Kamin pada tahun 1978 juga mengungkapkan bahwa anak-anak angkat yang hidup dalam lingkungan yang baik mengalami peningkatan IQ sebesar 5 poin, sedangkan anak-anak angkat yang hidup di lingkungan yang kurang baik tidak mengalami peningkatan taraf intelijensi dan kapasitas kognisi. Selain dipengaruhi oleh faktor bawaan dan lingkungan, tingkat kognitif atau taraf intelijensi juga dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, ras, budaya, dan asupan nutrisi menurut Monty and Fidelis tahun 2006. Next. Kemudian ada faktor kematangan, yaitu setiap organ atau fisik maupun psikis dikatakan matang jika telah mencapai kesanggupan menjalankan fungsinya masing-masing. Hal ini berusia dengan usia kronologis anak. Kemudian yang keempat, yaitu faktor pembentukan. Pembentukan adalah segala keadaan di luar diri seseorang yang mempengaruhi perkembangan intelijensi. Ada dua macam pembentukan, yaitu pembentukan sengaja, yaitu melalui sekolah formal, dan pembentukan tidak disengaja, melalui pengaruh di lingkungan sekitar. Kemudian, yang terakhir ada faktor minat dan bakat. Nah, minat ini mengarahkan perbuatan kepada tujuan dan merupakan dorongan untuk berbuat lebih giat dan lebih baik dalam berperilaku sehari-hari. Seseorang yang memiliki bakat tertentu akan lebih mudah dan cepat mempelajarinya. Mungkin bisa next slide. Ya, sekian pemaparan dari kelompok kami. Kemudian yang selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Ya, di sini untuk termin pertama kami buka untuk 3 penanya terlebih dahulu ya. Apabila waktunya tidak mencukupi, diskusi bisa dilanjutkan di grup WhatsApp ya teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan untuk raise hand terlebih dahulu ya. Ya, baik, kepada Zawawi saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Sebelumnya apakah suara saya terdengar jelas ya? Terdengar. Baik, terima kasih. Setelah membaca makalah dan mendengar paparan materi dari kelompok Anda, saya timbul suatu pertanyaan. Dalam makalah dan presentasi dijelaskan bahwasanya faktor-faktor yang mempengaruhi faktor kognitif, salah satunya adalah faktor bawaan dan keturunan. Yang saya tanyakan, apakah faktor tersebut itu dapat diperbaiki agar kognitif anak menjadi lebih baik? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya bisa ditulis di chat juga ya? Ya. Ya, baik, untuk pertanyaan kedua dari Lailatul, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Apakah suara saya sudah terdengar? Ya, sudah terdengar. Di sini saya izin bertanya mengenai sebagai calon pendidik bagaimana cara menstimulasi perkembangan kognitif anak di sekolah, terutama pada remaja. Dan yang kedua, dan pada proses perkembangan kognitif akomodasi dijelaskan memodifikasi skema yang ada sehingga cocok dengan rangsangan yang ada. Mungkin bisa dijelaskan bagaimana contohnya dalam pembelajaran atau mungkin bisa pembelajaran matematika. Terima kasih. Ya,
Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kemudian untuk pertanyaan ketiga dari Ega Ayu, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Baik, saya izin bertanya, pada makalah teori perkembangan kognitif menurut Lev Vygotsky, terdapat kalimat dengan bahasa, anak akan mengkomunikasikan masalah yang dihadapinya ke orang lain yang dianggap memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Namun jika dilihat pada era sekarang, apakah bahasa masih tetap sebagai salah satu yang mempengaruhi perkembangan kognitif anak? Kita lihat pada era sekarang juga banyak anak remaja yang asik dengan dunianya sendiri, seperti senang bermain teknologi, sehingga untuk berinteraksi maupun berkomunikasi secara langsung dengan orang itu minim. Dan juga terkadang remaja sekarang mendapat suatu solusi dari internet ataupun teknologi. Nah, bagaimana menurut kelompok kalian tentang hal tersebut? Bagaimana peran kita sebagai calon pendidik untuk mengatasi permasalahan itu? Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, kepada anggota kelompok saya, apakah ada yang ingin mencoba menjawab? Izin menjawab untuk pertanyaannya Ega, moderator. Ya, dipersilakan. Baik, tadi pertanyaannya Mbak Ega itu yang pertama, apakah bahasa masih tetap sebagai salah satu yang mempengaruhi perkembangan kognitif anak ya? Nah, jawabannya pada era sekarang ini bahasa masih tetap menjadi hal yang berpengaruh untuk perkembangan kognitif anak, karena perkembangan bahasa pada anak itu dimulai dari dia lahir hingga dia dewasa. Nah, perkembangan bahasa dan kognitif pada anak sangat berkaitan. Misalnya pada teori Vygotsky ini terdapat tahap. Yang pertama yaitu pre-intellectual speech, di mana tahap ini adalah tahap awal dalam perkembangan kognitif ketika manusia baru lahir, yang ditunjukkan dengan adanya proses dasar secara biologis seperti menangis, mengoceh, terus gerakan-gerakan tubuh seperti menghentakkan kaki, menggoyang-goyangkan tangan, dan sebagainya, yang secara perlahan-lahan berkembang dan membentuk kegiatan yang lebih sempurna seperti berbicara dan berperilaku. Kemudian tahap selanjutnya itu ada psikologi. Di tahap ini seorang anak sudah mampu mengeksplor atau menggali objek-objek konkret dalam dunia mereka. Pada tahap ini, anak mulai memberi nama atau label terhadap objek-objek tersebut dan telah dapat mengucapkan beberapa kata dalam berbicara. Kemudian tahap selanjutnya adalah egocentric speech. Di tahap ini terjadi pada anak yang berusia 3 tahun. Nah, anak selalu melakukan percakapan tanpa memedulikan orang lain atau apakah orang lain itu mendengarkan dia atau tidak. Dan yang selanjutnya adalah inner speech. Pada tahap ini, seseorang berbagi pengetahuan dengan orang lain, dan akhirnya pengetahuan itu menjadi pengetahuan personal yang disebut dengan inner speech atau private speech. Nah, untuk yang pertanyaan tadi terkait dengan remaja yang asik dengan dunianya sendiri sehingga untuk berinteraksi maupun berkomunikasi secara langsung dengan orang sangat minim. Dan juga terkadang remaja mendapat suatu solusi juga dari internet dan teknologi. Menurut pendapat saya, pendapat kami, sebenarnya di era digital seperti ini, perkembangan bahasa pada anak itu masih tetap berjalan. Yang membedakan adalah mereka berbahasa dan berkomunikasi dengan orang lain melalui media teknologi seperti smartphone atau laptop dan sebagainya. Nah, dari proses belajar generasi digital itu selalu mengakses dengan Google dan teman-temannya itu kan ya. Nah, kemampuan belajar mereka itu biasanya lebih cepat karena segala informasi itu yang tadi disebutkan Mbak Ega itu kan dari Google sudah ada. Namun hal ini juga tentu menjadi kekhawatiran bagi para orang tua juga pendidik, karena jika tidak dipantau maka akan berdampak negatif. Ada juga penelitian yang menunjukkan bahwa penggunaan media digital itu menunda perkembangan bahasa anak, terutama untuk anak-anak usia 2 tahun dan di bawahnya. Namun, kalau media digital itu dimanfaatkan secara tepat guna dan sesuai dengan sasarannya, maka kemampuan bahasa anak itu akan meningkat. Seperti bentuk audio untuk menambah kosakata,
biasanya anak-anak kecil itu kan memanfaatkan media digital dengan bentuk kata, angka, dan lagu-lagu biasanya kan. Terus e-book dan aplikasi-aplikasi lainnya. Kemudian yang pertanyaan selanjutnya tadi, bagaimana peran kita sebagai calon pendidik untuk mengatasi permasalahan yang teknologi tadi. Jadi tentunya sebagai pendidik di era digital itu kita tidak dapat mengabaikan perkembangan teknologi ya. Dari perkembangan teknologi yang sangat pesat ini kita bisa memanfaatkan dari sisi positifnya. Di revolusi digital kan ditandai dengan kemampuan untuk mentransformasikan semua bentuk informasi, teks, grafik, suara, gambar, dan sebagainya. Maka di sekolah guru dapat menggunakannya sebagai media pembelajaran. Seperti yang kita ketahui sekarang, kan banyak tuh media-media pembelajaran yang berbasis IT atau digital, yang mana media yang IT tadi itu lebih efektif, terus aktif, kreatif, dan menyenangkan. Nah, dari sini dengan memanfaatkan ini, sebagai pendidik itu sudah meminimalkan atau mengurangi dampak negatif dari teknologi itu terhadap siswa dengan menggunakannya untuk sarana dalam belajar seperti itu. Terus tadi yang terakhir adalah bahasa termasuk faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif yang mana ya. Nah, bahasa itu mempengaruhi perkembangan kognitif anak sejak dia lahir hingga dia dewasa, seperti yang tadi sudah dijelaskan di awal. Bagaimana Mbak Eka, apakah ada feedback? Baik, berarti saya izin menegaskan ya, berarti untuk di era sekarang itu bahasa masih tetap mempengaruhi perkembangan kognitif anak, namun bedanya sekarang itu bisa melalui media teknologi seperti smartphone dan lain-lain. Dan lalu sebagai pendidik itu untuk di era sekarang bisa memanfaatkan era positifnya seperti menerapkan media pembelajaran dengan berbasis IT, seperti itu ya. Ya, benar. Baik, terima kasih Mbak Dinda. Terima kasih kembali atas pertanyaannya Mbak Eka. Ya, baik, kepada teman saya, apakah ada yang ingin menjawab pertanyaan lagi? Izin masuk moderator. Ya, silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Lailati. Saya ulangi pertanyaannya. Sebagai calon pendidik, bagaimana cara menstimulasi perkembangan kognitif anak di sekolah, terutama pada remaja, dan pada proses perkembangan kognitif, akomodasi dijelaskan, memodifikasi skema yang ada sehingga cocok dengan rangsangan yang ada. Bagaimana contohnya dalam pembelajaran? Saya menjawab pertanyaan kedua dulu ya. Sebelum kita membahas tentang akomodasi, kita kilas balik pada asimilasi. Dari penjelasan sebelumnya, asimilasi terjadi jika pengalaman baru yang dimiliki oleh siswa sesuai dengan sesuai atau memperkuat struktur kognitif yang sudah ada di benak siswa. Sedangkan pada akomodasi, struktur kognitif yang sudah ada di benak siswa akan berubah akibat adanya informasi atau pengalaman baru. Dari contoh di atas, para siswa akan mengetahui bahwa cara menghitung 4 kali 2 akan sama dengan menghitung 4 kelereng dalam 2 kotak. Dengan cara seperti itu, harapannya para siswa akan lebih mudah untuk menentukan bahwa 4 dikali 2 sama dengan 8. Namun dalam kognitif siswa, belum ada konsep tersebut. Sehingga dengan menggunakan kelereng-kelereng itu dapat mengubah konsep dalam benak siswa, yakni perkalian menjadi penjumlahan yang berulang. Setelah kita melewati proses asimilasi dan akomodasi tersebut, maka jika terdapat kesinambungan antara asimilasi dan akomodasi, akan terbentuk tahap baru yaitu ekuilibrasi. Sebaliknya, jika siswa tidak dapat menangkap apa yang dijelaskan dalam contoh asimilasi dan akomodasi, maka akan terjadi disekuilibrasi. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana cara menstimulasi perkembangan kognitif anak di sekolah terutama pada remaja? Nah, cara untuk menstimulasikannya adalah dengan menerapkan 3 tahap perkembangan kognitif, yaitu asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi. Karena karakteristik perkembangan kognitif di usia remaja adalah mereka sudah memiliki pola pikir sendiri dalam berusaha memecahkan masalah-masalah yang kompleks dan abstrak, maka dengan diberi asimilasi dan akomodasi yang membutuhkan penyesuaian antara konsep di dalam dan di luar, mereka akan lebih mudah untuk menangkap atau memahaminya. Namun tidak menutup kemungkinan juga akan terjadi disekuilibrasi. Jika hal tersebut terjadi, maka guru harus menjelaskan kembali tentang konsep awal atau materi prasyarat sehingga para siswa dapat mengikuti pembelajaran selanjutnya. Proses penjelasan kembali tersebut merupakan proses adaptasi. Dari penjelasan, apakah ada feedback dari Lailatul?
Baik, izin menegaskan ulang ya, berarti untuk cara guru tadi ada 3 konsep, yaitu melalui asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi. Jika asimilasi dan akomodasi tidak berhasil, gurunya itu harus menjelaskan ulang materi-materi sebelumnya. Apakah seperti itu? Ya, benar seperti itu. Baik, jawaban bisa dipahami. Terima kasih, Galuh. Baik, terima kasih kembali. Ya baik, selanjutnya saya izin untuk menjawab pertanyaan dari Zawawi. Pertanyaannya itu, dalam makalah dijelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi faktor kognitif adalah faktor bawaan dan keturunan. Apakah faktor tersebut dapat diperbaiki agar kognitif anak menjadi lebih baik? Ya, untuk yang pertama kita akan berangkat dari pengertiannya dulu ya, mengenai faktor keturunan atau bawaan, atau biasa disebut juga faktor hereditas. Nah, faktor hereditas itu sendiri diartikan sebagai totalitas karakteristik individu yang diwariskan orang tua kepada anak atau segala potensi, baik fisik maupun psikis, yang dimiliki individu sejak masih berada di dalam kandungan sebagai pewarisan dari orang tua melalui gen. Nah, adapun yang diturunkan orang tua kepada anaknya adalah sifat strukturnya, bukan tingkah laku dari orang tua tersebut. Misalnya bentuk atau struktur tubuh, warna rambut, warna kulit, warna mata, bentuk wajah, dan sebagainya. Lalu apakah faktor tersebut dapat diperbaiki agar kognitif anak menjadi lebih baik? Menurut kelompok kami, jawabannya adalah relatif atau belum tentu. Karena seperti yang kita tahu, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif itu kan ada banyak. Bukan hanya dari faktor hereditas saja, ada faktor lingkungan, keluarga, pengaruh nutrisi dan keseimbangan gizi, dan sebagainya. Nah, sebagai contohnya, mungkin bisa kita amati dalam kehidupan sehari-hari ya. Sebagai contoh, misalnya ada seorang anak yang terlahir dari orang tua yang memiliki kecerdasan kognitif di atas rata-rata. Nah, namun karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan yang kurang baik, maka anak tersebut mengalami gangguan pada perkembangan kognitifnya. Mungkin seperti itu ya, Mas Dawawi. Apakah ada feedback? Baik, berarti terkait apakah bisa diperbaiki atau tidak itu relatif karena banyak faktor yang masih mempengaruhi ya, Mas Tarian. Ya, benar. Nah, terus saya di sini tertarik tentang faktor lingkungan. Di situ ada suatu statement bahwasanya tingkat kognitif atau taraf intelijensi juga dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, ras, budaya, dan asupan nutrisi. Nah, yang saya membuat saya tertarik di sini ras. Ras Indonesia kan rata-rata rasnya Mongolia, melanosoid dan Mongoliosoid. Nah, ras-ras tersebut kalau dilihat dari tingkat kognitifnya itu termasuk dengan tingkat kognitif yang rendah atau tinggi, Mas? Ras gimana tadi? Terakhir kurang jelas pertanyaannya. Nah, ras-ras di Indonesia kan sebagian besar kan melanosoid. Bila dilihat dari tingkat kognitifnya itu ras-ras kita termasuk tingkat kognitif yang tinggi atau rendah, Mas? Karena di situ kan tingkat kognitif juga dipengaruhi oleh ras seperti itu. Untuk menurut itu saya belum baca lebih lanjut ya. Itu harus berdasarkan data penelitian gitu ya. Oh, baik, berarti masih belum ada gitu ya. Ya, mungkin nanti bisa saya sampaikan kembali ya. Ya, baik. Terima kasih, Mas Aryan. Ya, sama-sama. Baik, untuk selanjutnya, apakah teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Saya persilahkan.
Saya tanyakan lagi ya kepada teman-teman, apakah masih ada yang ingin bertanya? Bisa raise hand terlebih dahulu ya. Ya, kepada Afni saya persilakan. Iya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya ya. Tadi kan menurut Jan Piasa ada 3 tahap perkembangan kognitif. Nah, salah satunya itu asimilasi. Bisa dijelaskan penerapan tahap tersebut dalam pembelajaran matematika ya. Kemudian menurut Piasa juga kan siswa dituntut untuk aktif. Nah, bagaimana solusi kalian sebagai calon pengajar dalam mengubah sifat siswa yang cenderung pasif, pendiam, jarang bicara, dan introvert menjadi siswa yang lebih aktif? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya bisa ditulis di kolom chat ya. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya dari Andini, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya izin bertanya ya. Saya akan membaca di makalah penyaji, itu dijelaskan bahwa pada masa kanak-kanak awal di bagian karakteristik perkembangan kognitif, itu disebutkan bahwa karakteristik perkembangan tahap kedua adalah perluasan penggunaan pemikiran simbolis atau kemampuan represensional yang pertama kali muncul pada akhir tahap sensori motor. Nah, itu bisa dijelaskan lebih rinci mengenai hal tersebut dan kemudian berikan contohnya dalam pembelajaran matematika. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, sebagai calon pendidik, bagaimana cara yang tepat dalam mengembangkan perkembangan kognitif anak yang memiliki keterbelakangan mental, seperti mohon maaf, autis, agar perkembangan kognitifnya itu maupun bahasanya baik seperti anak normal pada umumnya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Amalia, saya persilakan. Baik, terima kasih. Tadi kan dijelaskan bahwa apabila teori Vygotsky diterapkan dalam proses pembelajaran di kelas, maka hasilnya akan baik. Nah, pertanyaannya apakah ada hal-hal yang harus diperhatikan atau dikuasai oleh pendidik dalam menerapkan teori ini? Dan apakah terdapat kendala atau kekurangan apabila teori tersebut diterapkan dalam pembelajaran? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kepada teman kelompok saya, apakah ada yang ingin menjawab? Ya, saya persilakan.
Oh, baik. Jadi untuk yang anak autis itu tetap diperlakukan seperti anak normal seperti pada umumnya ya, tetapi diberikan motivasi yang lebih tinggi lagi seperti itu. Baik, jawaban dapat dipahami. Terima kasih. Ya, baik. Kepada teman-teman anggota kelompok saya, apakah ada yang ingin menjawab lagi? Izin masuk moderator. Ya apa Galuh dulu? Ya, saya persilahkan. Izin masuk ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Afni. Pertanyaannya saya ulangi, menurut Jantiase ada 3 tahap perkembangan kognitif, salah satunya asimilasi. Bisa dijelaskan penerapan tahap tersebut dalam pembelajaran matematika. Kemudian menurut Piase, kan anak dituntut untuk aktif. Bagaimana solusi kalian sebagai calon pengajar dalam mengubah sifat siswa yang cenderung pasif, pendiam, jarang berbicara, dan introvert menjadi siswa yang aktif? Untuk pertanyaan pertama, asimilasi ini kan suatu proses di mana suatu informasi atau pengalaman baru dimasukkan dan memperkuat kerangka kognitif yang sudah ada di benak siswa. Lah, contohnya dalam pembelajaran matematika itu, misalnya, seorang guru mengajarkan kepada siswa tentang penjumlahan, misalnya 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 6. Guru itu meletakkan kelereng pada 3 kotak. Dengan menggunakan konsep ini, diharapkan para siswa akan lebih mudah memahami tentang materi yang akan diajarkan. Ada beberapa cara yang akan dilakukan oleh siswa, yaitu yang pertama, siswa akan menghitung secara mandiri atau membilang dari 1 sampai 6. Yang kedua, siswa akan menjumlahkan 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 6. Penjumlahan yang awalnya abstrak kemudian diterapkan dengan media, contohnya kelereng, tujuannya itu untuk membantu siswa menguatkan konsep penjumlahannya. Namun, sebelum menerapkan konsep ini, guru harus benar-benar paham sejauh apa pemahaman siswanya mengenai materi prasyarat atau materi sebelumnya agar materi yang baru dapat diterima dengan baik. Kemudian, pertanyaan kedua, sebenarnya itu kan karakter peserta didik itu kan berbeda-beda. Ada yang ekstrovert dan juga ada yang introvert. Hal ini murni dan tidak dapat diubah atau dipaksakan oleh siapapun. Maksudnya, kita tidak bisa mengubah anak yang kepribadiannya introvert menjadi ekstrovert, begitupun sebaliknya. Karena karakter tersebut sudah melekat pada diri mereka sendiri. Namun ada beberapa cara dari para pendidik untuk membantu mengatasi peserta didik yang memiliki kepribadian yang introvert. Salah satunya adalah dengan terus mengembangkan dan memotivasi mereka untuk membangun atau mengkonstruk pengetahuan mereka sendiri. Kita juga dapat menerapkan pembelajaran yang membuat siswa itu mau tidak mau dapat aktif di dalam kelas maupun forum lainnya. Misalnya, dengan metode pembelajaran secara berkelompok. Contohnya seperti yang kita lakukan saat ini, membentuk sebuah kelompok untuk membahas suatu materi, mencari materi secara mandiri, kemudian mempresentasikan dalam forum diskusi di kelas. Ini merupakan salah satu cara yang dapat diterapkan untuk mengembangkan kemampuan bersosialisasi peserta didik yang pasif. Seperti itu Mbak Afni, apakah ada feedback? Ya, izin menegaskan ulang ya. Jadi contoh dari asimilasi di penerapan matematika itu mengenai konsep penjumlahan ya. Kemudian untuk sifat introvert itu tidak bisa diubah, tetapi guru itu bisa memotivasi siswa agar menjadi lebih aktif. Begitu. Iya, benar seperti itu, Mbak. Ya, baik. Terima kasih atas penjelasannya, Mbak Galuh. Bisa difahami. Kembali. Ya, baik. Terima kasih kepada teman saya. Apakah ada yang ingin menjawab lagi ya? Jawab untuk pertanyaannya Mbak Amalia. Ya, silahkan. Tadi pertanyaannya itu, apakah ada beberapa hal yang harus diperhatikan atau dikuasai oleh guru dalam penerapan teori Vygotsky ya. Nah, di penerapan teori Vygotsky dalam pembelajaran di kelas, itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh seorang guru. Yang pertama adalah guru harus secara aktif mendampingi setiap kegiatan anak-anak. Yang kedua, jika seorang siswa membuat suatu kesalahan dalam mengerjakan sebuah soal, sebaiknya guru tidak langsung memberitahukan di mana letak kesalahan tersebut. Yang tiga, di samping kegiatan interaktif, guru di kelas perlu juga menyediakan kesempatan secukupnya bagi siswa untuk mengalami internalisasi. Nah, internalisasi ini adalah pada saat seorang anak mulai mempelajari konsep baru dengan meniru, lalu
memahami, barulah sampai kepada internalisasi konsep. Tahap-tahap pada internalisasi ini seperti yang pertama, ketidakmampuan untuk menyelesaikan tugas atau perintah secara mandiri. Terus yang kedua, mampu menyelesaikan tugas atau perintah dengan bantuan verbal dari individu yang lebih berpengalaman. Yang ketiga, mampu menyelesaikan tugas atau perintah dengan bantuan tindakan dari individu yang lebih berpengalaman. 4. Internalisasi selesai, seseorang memiliki kemampuan menyelesaikan tugas atau perintah secara mandiri. Kemudian, hal yang perlu diperhatikan lagi oleh guru yaitu menyajikan beberapa masalah yang menantang. Yang lagi dengan mendorong, menggali, dan menerima penyelesaian dan strategi yang berbeda. Kemudian mengusahakan agar siswa menerangkan dan memberikan alasan bagi pendapat mereka. Dan yang terakhir, interaksi sosial dalam pembelajaran jangan hanya dibatasi dalam bentuk kegiatan interaktif di kelas, tetapi juga mencakup interaksi siswa dengan konteks sosial budaya yang dekat dengan kehidupan siswa sehari-hari. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua tadi, apakah ada kendala atau kekurangan dari teori Vygotsky? Nah, kekurangan dari teori Vygotsky ini adalah terbatas pada perilaku yang tampak. Proses-proses belajar yang kurang tampak seperti pembentukan konsep, belajar dari berbagai sumber belajar, pemecahan masalah, dan kemampuan berpikir itu susah diamati secara langsung. Seperti itu. Apakah ada feedback dari Mbak Amalia? Untuk kekurangannya, apakah hanya itu? Iya. Baik, terima kasih. Sudah cukup jelas penjelasannya. Terima kasih kembali, Mbak Amalia. Ya, baik, terima kasih. Kepada teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi ya? Mungkin sudah cukup ya. Nanti boleh di WA group kalau mau nambah ya. Saya mau memberi informasi penting 10 menit terakhir ini. Ya, baik Pak. Jadi tutuplah dulu diskusinya. Ya, baik. Sekian presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, sudah bagus, lancar presentasi dan diskusi tanya jawabnya pagi ini. Semuanya aktif juga ya. Nah, untuk minggu depan itu kan jadwalnya UTS ya. Iya kan ya, pertemuan 7. Nah, setelah itu dengan Pak Saddam Hussein ya. Nanti UTS-nya mau diganti dengan tugas atau mau ujian? Saya tanya dulu. Tugasnya itu seperti apa, Pak? Tugasnya apa? Mau tugas apa mau ujian dulu? Tugasnya nanti seperti apa? Kalau mau ujian nanti harus tutup buku kan ya, harus pakai HP kamera di depan, ya, lalu cermin di belakang. Dan sendirian di dalam ruang, tidak boleh ada yang masuk anggota keluarganya. Kalau mau ujian, kalau mau tugas, boleh dikerjakan di mana saja ya. Mau diskusi boleh, tetapi jawabannya tidak boleh plug copy paste. Ya, nanti ketahuan Turnitin ya kan. Ya, kalau untuk mengerjakan tugas sebagai pengganti UTS ya, bobotnya 30%. Yang kemarin yang presentasi, kemudian kehadiran itu 20%. Ya, jadi bobot tugas ini untuk pengganti UTS 30%. Nah, jadi saya memberikan nilai 50%, nanti Pak Saddam Hussein 50%. Coba, ayo dijawab. Itu kan Izin menyampaikan pendapat Bapak. Mau tugas atau mau ujian? Tugas, Bapak. Tugas saja, Bapak. Tugas, Bapak. Tuh, kok tiga? Sinta Dwi Aprilia. Ini, Bapak.
Mau tugas mau UTS, ujian, tertulis? Saya pilih tugas, Bapak. Pilih tugas. Indra Irawan, pilih tugas atau pilih ujian, tes tertulis? Indra. Indra. Ilham Cakra. Tinggi, Bapak. Mau tugas atau mau tes tertulis? Kalau saya tugas, Bapak. Sudah ada 5 orang. Tugas ya. Saya anggap semuanya memilih tugas. Ya kan ya? Nah, kalau ada yang mau memilih UTS, boleh sekarang saya beri kesempatan. Ada yang mau memilih tes tertulis untuk UTS? Tidak ada ya. Nah, baiklah, berarti semuanya sudah sepakat memilih tugas ya. Nah, tugasnya didengarkan baik-baik ya. Kalau yang mau